Posisi jari-jari tangan tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan berlebihan. Berikut dalil dan penjelasan tentang posisi jari-jari tangan yang tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan berlebihan ketika diangkat sebelum turun ruku untuk ruku. Pada dasarnya mengangkat tangan turun dari ruku sama dengan takbiratul ihram. Hal ini sesuai dengan hadis. Dalil 1, an Nafi'in anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari nomor 697. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ketika memulai sholat, dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, dan ketika ruku, mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya, dan ketika berdiri dari 2 rakaat, mengangkat kedua tangannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi melakukan seperti itu. Dalil 2, an Sa'id ibn Sam'ana qala dakhala alaina Abu Hurairah masjida Bani Uraiqin qala salasun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu bihinna tarakahunna nasu kana idza qama ila sholati qala hakadha wa asyara Abu Amirin biyadihi walam yufarrij baina asabi'ihi walam yadhummaha wa qala arana banu Abi Dhi'bin qala Abu Bakrin wa asyara lana Yahya banu Hakim wa rafa'a yadayhi fa farraja baina asabi'ihi tafrijan laisa bil wasi' wa lam yadhumma baina asabi'ihi wa la ba'ada bainahuma rafa'a qala Abu Bakrin hadhihi syabakatun samijatun bihalin ma adri mimman hiya wa hadhihi lafdhatu innama hiya rafa'a yadayhi maddan laisa fihi syakkun wala irtiyabun an yarfa'al musalliya yadayhi inda iftitahis salati fawqa ra'sihi. Sahih Ibnu Huzaimah nomor 459. Dari Sa'id bin Sam'an ia berkata, Abu Hurairah pernah menemui kami di Masjid Bani Uraiq. Ia berkata, 3 hal yang dilakukan Rasulullah sementara manusia meninggalkannya. Rasulullah apabila ingin melaksanakan sholat, beliau berkata begini. Abu Amir memberikan isyarat dengan tangannya, di mana ia tidak memekarkan terlalu lebar jari-jarinya dan tidak merapatkannya. Lalu Abu Hurairah berkata, demikianlah Ibnu Abi Dhib memperlihatkan kepada kami. Abu Bakar berkata, Yahya bin Hakim memberikan isyarat kepada kami dan ia mengangkat kedua tangannya, lalu ia memekarkan jari-jarinya dengan tidak terlalu luas serta tidak merapatkannya dan tidak menjauhkannya. Ia mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya dengan meninggikan serta berdiam diri sebentar sebelum membaca Al-Fatihah, memohon kepada Allah dengan kemuliaannya, lalu mengumandangkan takbir di dalam pelaksanaan sholat di setiap sujud dan rukuknya. Abu Bakar berkata, merapatkan tangan ini berupa perapatan tangan yang buruk seketika itu. Aku tidak tahu hal tersebut berasal dari siapa. Yang dimaksud dari redaksi ini adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi di mana tidak diragukan lagi di dalamnya bahwa seseorang yang melaksanakan sholat mengangkat kedua tangannya berada di atas kepala saat memulai sholat. Dalil 1, kalimat Ibnu Umar ketika memulai sholat. Dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya dan ketika ruku mengangkat kedua tangannya menunjukkan bahwa kaifiat mengangkat tangan, turun ruku dan takbiratul ihram sama. Dalil 2, kalimat Rasulullah apabila ingin melaksanakan sholat lalu memberikan isyarat dengan tangannya di mana ia tidak memekarkan terlalu lebar jari-jarinya dan tidak merapatkannya, menunjukkan tidak adanya ketentuan merenggangkan, berlebihan dan merapatkan. Kemudian kalimat Yahya bin Hakim memberikan isyarat kepada kami dan ia mengangkat kedua tangannya, lalu ia memekarkan jari-jarinya dengan tidak terlalu luas serta tidak merapatkannya dan tidak menjauhkannya, menunjukkan bahwa yang dimaksud normal tanpa ada paksaan melebarkan atau merapatkan. Terakhir, tambahan dengan kalimat Abu Bakar berkata, merapatkan tangan ini berupa perapatan yang buruk seketika itu. Tidak tahu hal tersebut berasal dari siapa. Yang dimaksudkan dari redaksi ini adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi di mana tidak diragukan lagi di dalamnya bahwa seseorang yang melaksanakan sholat mengangkat kedua tangannya berada di atas kepala saat memulai sholat. Menunjukkan bahwa merapatkan jari jemari tangan ketika takbiratul ihram dan turun ruku tidak menjadi bagian dari kaifiat. Kesimpulan, posisi jari-jari tangan tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan berlebihan adalah jari-jari tangan ketika mengangkat tangan dalam takbiratul ihram atau turun ruku adalah tidak rapat dan tidak direnggangkan berlebihan.